Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Terima kasih kalau kami sudah bisa memuji dan meninggikan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari perkataan-Mu. Kiranya Engkau berkati kami, agar hati dan pikiran kami bisa fokus kepadamu. Biar kiranya firman yang kami dengar bisa kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom semua teman-teman Youth dan JC CK7. Nah, aku berharap 1 minggu ini semuanya aman, semuanya baik-baik saja yang ada di rumah. And I hope semuanya yang lagi nonton ini hari ini lagi di tempat yang aman dan nyaman gitu ya untuk kalian semua beribadah. Dan supaya kita bisa sama-sama hari ini belajar firman Tuhan sama-sama ya. Nah, tapi sebelum kita mulai firman-Nya hari ini, kita sama-sama buka dengan doa ya teman-teman. Yuk kita satukan hati kita. Tuhan, terima kasih ya Bapak Tuhan atas hari ini Tuhan. Kami berkumpul bersama lagi di sini, ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami ingin supaya hidup kami bisa makin dekat lagi kepadamu Tuhan. Supaya kami bisa makin paham soal Engkau di dalam hidup kami ya Bapak Tuhan. Tuhan izinkan Tuhan hari ini Tuhan supaya firman-Mu bisa disampaikan lewat hamba-Mu dan supaya teman-teman yang ada di rumah yang sedang menonton ibadah online ini bisa diberkati Tuhan lewat firman-Mu ini ya Bapak Tuhan. Aku berdoa Tuhan, aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman kalau misalnya hari ini kalian udah lihat nih ya, tema dari firman untuk hari ini, A Penny Millionaire gitu ya. Mungkin waktu kita dengar kata-kata ini yang muncul adalah murah banget gitu. Oh enggak ya, beda-beda. Itu beda kasus lagi gitu ya. Tapi mungkin eh, waktu kita dengar ini kita satu kata yang muncul itu lebih ke kekayaan ya nggak sih? Kayak kan kalau udah ngomongin soal miliuner gitu ya, seorang yang kaya gitu dan mungkin yang muncul tokoh-tokoh seperti Bill Gates, Jeff Bezos gitu ya mungkin atau Elon Musk yang tahun ini jadi orang nomor 1 terkaya gitu ya di dunia. Nah dan orang-orang ini mungkin yang muncul gitu. Nah tapi hari ini teman-teman kita ini nggak bakal ngomongin soal saham atau kripto atau NFT gitu ya. Tapi yang kita bakal ngomongin adalah soal sebuah kekayaan yang sesungguhnya. Nah, ini adalah sebuah hal yang mungkin orang lain anggap nggak berguna, tapi sebenarnya merupakan suatu hal yang paling penting buat Tuhan. Nah, di sini kita mau sama-sama buka nih teman-teman. Di Matius 6 ayat 19 sampai 21. Di Matius 6 ayat 19 sampai 21. Di sini berkata demikian tentang hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merosakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merosakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, teman-teman, ini kata-kata terakhirnya ini, kalimat terakhir. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Teman-teman, ini yang buat banyak orang itu jadi apa ya teman-teman? Hatinya itu nggak ada buat Tuhan. Karena banyak orang di dunia ini masih mementingkan harta material dibandingkan Tuhan dalam hidup mereka. Dan bahkan ada juga orang yang bahkan sebenarnya mencoba untuk mencari Tuhan dalam hidup mereka, mencoba untuk punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Tetapi karena hati mereka nggak ada di sana, karena hati mereka nggak ada di sana, mereka nggak bisa punya sebuah hubungan yang intim sama Tuhan. Nah, teman-teman, makanya penting banget untuk kita bisa merubah, untuk kita bisa change our mindset tentang harta yang sesungguhnya dalam hidup kita, teman-teman. Harta bukan cuma sekedar
apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa rasakan, apa yang kita bisa pakai di dunia ini. Bukan cuma sebatas harta material, teman-teman. Tapi lebih daripada itu. Bahkan ada sebuah cerita di Alkitab yang menceritakan tentang seorang anak muda yang kaya raya, teman-teman. Yang pada saat itu nih anak muda, dia datangin Yesus. Dia datangin Yesus dan dia nanya. Dia nanya begini. Dia nanya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Wah, pokoknya waktu dia nanya gitu ya teman-teman, Yesus waktu itu udah kasih tahu sama dia, oke, 10 perintah Tuhan gitu kan dikasih tahu, nih nggak boleh begini, nggak boleh begitu dan segala macam. Dan anak muda ini dengan bangganya dia bisa bilang, wah semuanya itu sudah saya lakukan, semuanya itu sudah saya lakukan guru, apalagi yang aku harus lakukan gitu kan. Dan jawaban Yesus adalah, dia bilang sama anak muda ini, oke kalau gitu bagus apa yang kamu udah lakukan. Kalau gitu sekarang kamu harus jual semua hartamu dan bagi-bagiin ke orang-orang miskin. Wah, dan di sana teman-teman, itu anak muda itu sedih banget waktu dengar itu. Karena harta kekayaannya dia itu melimpah banget, ada banyak banget. Yang buat dia kecewa, yang buat dia akhirnya nyerah di sana. Dan makanya Yesus sampai bilang bahwa lebih apa ya teman-teman, orang kaya itu yang punya harta lebih susah untuk masuk surga. Dan di sini tuh kita bisa belajar gitu ya teman-teman, bahwa kekayaan yang sesungguhnya itu adalah yang kita siapkan untuk di surga nanti. Untuk di surga nanti. Dan bukan cuma sebatas kekayaan yang kita punya di dunia ini, teman-teman. Bahkan Yesus juga buat sebuah perumpamaan di Lukas 12. Di Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Gini, berkata demikian. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, teman-teman, ini jadi satu poin yang penting juga. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Karena gini loh, mikir deh. Ujung-ujungnya, kalau kita cuma fokus sama ngejar kekayaan material yang ada di dunia ini doang, ujung-ujungnya sia-sia semuanya, teman-teman. Karena kita nggak akan pernah bisa bawa itu ke surga nanti. Dan di sini ya teman-teman dibilang semua itu sia-sia kalau kita nggak kaya di hadapan Allah. Dan kaya di hadapan Allah di sini itu tuh ngomongin soal kaya dalam karunia rohani, kaya dalam iman, kaya dalam anugerah, kaya dalam buah kebenaran, teman-teman. Jadi yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah untuk menjadikan Tuhan sebagai harta dalam hidup kita. Sebagai harta yang paling penting, satu-satunya yang kita butuhkan dalam hidup kita, teman-teman. Dan ini jadi sebuah mindset yang kita harus pegang dalam hidup kita. Sebuah mindset yang kita harus benar-benar menjadikan lifestyle dalam hidup kita. Bahwa Tuhan adalah harta yang jauh lebih penting dari segala sesuatu yang kita bisa miliki dalam dunia ini, teman-teman. Dan gini loh, ngumpulin uang itu
untuk kebutuhan kita itu nggak salah. Itu nggak salah dan emang harus kita lakukan untuk kita bisa memenuhi kebutuhan kita dalam hidup ini, selama kita hidup di dunia ini, teman-teman. Tapi the thing that truly keep us alive, ya, hal yang benar-benar membuat kita hidup itu adalah sesuatu yang hanya bisa kita temukan di dalam Kristus. Aku ulang lagi teman-teman. The thing that truly keep us alive. Hal yang membuat kita benar-benar bisa bertahan hidup adalah sesuatu yang cuman bisa kita temukan di dalam Kristus. Nah, teman-teman, jadi gini, ada sebuah cerita, bukan cerita sih, sebuah eksperimen, teman-teman, yang seorang ilmuwan lakukan. Jadi, ilmuwan ini, dia membuat sebuah eksperimen terhadap seekor tikus. Seekor tikus ini, ilmuwan ini taruh di sebuah wadah yang penuh dengan air, yang dimana isinya itu cuma air doang, nggak ada apa-apa. Jadi waktu tikus ini ditaruh di dalam wadah tersebut, tikus ini tuh harus berenang dan harus bertahan hidup gitu ya, supaya dia nggak tenggelam. Nah, di eksperimen ini ilmuwan ini mau tahu kira-kira berapa lama ya tikus ini bisa bertahan di wadah tersebut. Dan pada eksperimen pertama, teman-teman, ternyata tikus ini itu bisa bertahan selama 15 menit. Bayangin, 15 menit dia bertahan untuk nggak tenggelam. Nah, tapi setelah itu ilmuwan ini ngelakuin eksperimen kedua. Eksperimen kedua dengan tikus yang sama, teman-teman. Dengan tikus yang sama. Tapi ada suatu hasil yang mengagetkan. Yaitu ternyata di eksperimen kedua, tikus ini itu berhasil bertahan hidup ya, bertahan di wadah tersebut selama 40 sampai 60 jam, teman-teman. Bayangin, itu sampai 200 kali lipat lebih lama daripada eksperimen pertama yang cuma 15 menit. Ini 40 sampai 60 menit. Dan yang mengagetkan ternyata ada satu hal yang buat nih tikus bisa bertahan segitu lama. Ya, jadi ternyata ilmuwan ini waktu di eksperimen pertama udah selesai, setelah 15 menit itu, ilmuwan ini dia nyelamatin tikus ini. Dia bantuin tikus ini. Dan karena diselamatin satu kali itu yang buat tikus ini punya sebuah harapan bahwa jikalau dia tikus ini gitu ya bisa bertahan gitu ya, pasti bakal ada yang nolongin dia. Pasti bakal ada yang nyelamatin dia. Satu saat pasti akan ada yang nolongin dia selama dia bertahan berjuang di wadah tersebut, teman-teman. Dan beneran, ternyata hasilnya kelihatan, kelihatan teman-teman. Bahwa nih tikus bener-bener bisa bertahan selama 40 sampai 60 jam. Itu tuh hampir lebih daripada 2 hari. Coba kalian bayangin kalau kalian yang ada di kolam renang, di mana kolam renang ini tinggi gitu loh, dan dalam-dalam dan kalian itu harus bertahan selama 2 hari di sana. Ya ampun, gak usah 2 hari gitu ya, 1 jam 2 jam deh. Ya sebenarnya kalau orang nggak biasa berenang pun cuman 30 menit 10 menit pun juga mereka nggak bakal tahan untuk tetap bisa stay di sana gitu kan. Tapi karena sebuah harapan ini yang buat tikus ini tuh bisa ngelakuin sesuatu yang di luar kapabilitasnya dia. Yang bisa melakukan sesuatu yang di luar apa yang sebenarnya dia pikir dia mampu lakukan. Dan hidup kita juga sama, teman-teman. Hidup kita juga sama. Bahwa gini lah, hope in Christ will keep us alive here and in heaven. Pengharapan di dalam Kristus yang buat kita bisa bertahan hidup di sini dan di surga nantinya, teman-teman. Pengharapan di dalam Kristus, teman-teman, jadi suatu kekuatan, jadi suatu senjata yang begitu hebatnya bisa buat kita ngelakuin suatu hal yang kita anggap nggak mungkin sebelumnya. Yang bisa buat kita ngelakuin hal-hal yang di luar kapabilitas kita sendiri, teman-teman. Pada saat kita hidup di dalam Tuhan, pada saat kita hidup berdampingan dengan Tuhan,
kita akan memiliki sebuah kekuatan yang lebih daripada apa yang kita bisa lakukan sendiri, teman-teman. Pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Di Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6 bilang gini, teman-teman. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang akan dilakukan manusia? Ada apa? Tuhan bilang gini, jika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, teman-teman, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Makanya kenapa dibilang sini, jangan takut. Janganlah kita takut. Janganlah kita takut akan apa yang akan kita makan di hari esok, teman-teman. Karena selama kita hidup di dalam Tuhan, selama kita hidup, ya teman-teman, percaya kepada kekuatan Tuhan, percaya kepada rencana Tuhan, semuanya Tuhan akan sediakan yang terbaik buat hidup kita, teman-teman. Yang terbaik Tuhan akan berikan buat hidup kita. Dan kita perlu ingat, teman-teman, bahwa tidak ada harta yang lebih berharga daripada Tuhan itu sendiri, teman-teman, dalam hidup kita. Kita harus punya sebuah kehidupan yang berorientasi hanya kepada Tuhan. All about Him. Sebuah kehidupan yang dimana segala sesuatu action yang kita lakukan itu tertuju kepada Tuhan. Dan pada saat kita bisa ngelakuin itu, teman-teman, percayalah bahwa semua yang kita butuhkan dalam hidup kita itu akan datang, teman-teman. Tuhan akan siapkan yang terbaik bagi hidup kita. Dan percayalah bahwa Tuhanlah adalah sumber kehidupan kita. Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Segala sesuatunya, segala berkat, segala pengharapan, segala kedamaian, sukacita itu ada di dalam Tuhan. Ada di dalam Tuhan. Karena semua yang di luar Tuhan itu nggak ada yang baik, teman-teman. Hari ini aku mau kita sama-sama benar-benar renungkan ini banget dalam hidup kita, teman-teman. Bahwa jangan sampai fokus kita itu salah. Jangan sampai prioritas kita itu salah. Jangan sampai kita berpikir bahwa hidup kita itu hanya soal bertahan hidup doang, cuma sebatas oh udah yang penting gue punya cukup uang gitu kan, cukup kebutuhan untuk gue ngelakuin kehidupan sehari-hari gitu kan. Enggak, teman-teman. Jangan kita cuma mikirin soal keinginan-keinginan daging kita yang buat kita mikir kayak dalam hidup gue pengen punya kekayaan, punya hal-hal yang fancy gitu ya teman-teman, punya tas yang mahal, punya HP yang bagus, punya mobil yang wah luar biasa gitu kan. Enggak, teman-teman. Tapi kita harus punya fokus sama Tuhan. Karena kehidupan kita nggak cuma soal di dunia ini doang. Tapi lebih daripada itu. Beyond that, teman-teman, ada sebuah kehidupan yang eternal. Sebuah kehidupan yang abadi. Jadi jangan cuma kita mikirin kehidupan kita di dunia ini doang. Sebuah kehidupan yang sebenarnya cuma singkat, teman-teman. Tapi kita harus mikirin apa yang ada ke depannya nanti. Itu kehidupan kita nantinya yang bakal bersama dengan Tuhan di surga nanti. Sebuah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Sebuah kehidupan yang jauh lebih indah daripada apa yang kita bisa bayangin di dunia ini, teman-teman. Jadi fokusin hidup kita untuk hal itu. Prioritasin semuanya untuk hal itu, teman-teman. Jadi sekarang kita harus change mindset kita. Bahwa harta bukan sekedar material yang ada di dunia ini, teman-teman. Bahwa harta kita yang sesungguhnya itu adalah Tuhan itu sendiri. Bahwa Tuhan adalah harta yang nggak ada bisa bandingannya, teman-teman. Sebuah harta yang bisa buat kita punya pengharapan.
punya iman, punya sukacita, punya damai sejahtera dalam hidup kita itu, teman-teman. Jadi yuk, jika saat-saat ini teman-teman, mungkin kita di saat pandemi seperti ini, kita banyak banget mikirin soal kebutuhan ini dan kebutuhan itu. Yuk, nggak apa-apa mikirin itu, tapi kita coba prioritasin untuk mikirin kehidupan kita dengan Tuhan dulu yuk teman-teman. Kita mikirin soal hubungan kita dengan Tuhan. Supaya Tuhan ada dulu dalam hidup kita. Karena pada saat Tuhan sudah ada dalam hidup kita, semuanya Tuhan akan siapkan yang terbaik dalam hidup kalian, teman-teman. Amin. Amin, teman-teman. Oke, I hope teman-teman hari ini kalian belajar sesuatu, dan I hope firman hari ini bisa ingetin kita lagi bahwa Tuhan yang paling penting dalam hidup kita, teman-teman. Dan selama ada Tuhan, semuanya pasti akan ngikut ya, teman-teman. Semuanya pasti akan baik-baik aja. Everything is gonna be fine. Semuanya akan berjalan dengan aman. Semuanya hidup kalian akan terjaga di dalam nama Tuhan, teman-teman. Oke? Yuk, sebelum kita tutup, kita sama-sama doa sama-sama ya, teman-teman. Tuhan, terima kasih ya Bapak atas hari ini ya Bapak. Aku berdoa ya Tuhan, supaya teman-teman di JC dan Youth sama-sama belajar hari ini bahwa Engkaulah harta kami, Engkaulah harta yang paling valuable Tuhan, yang paling berharga Tuhan dalam hidup kami ya Bapak. Tuhan tolong ingatkan kami sekali lagi, kalau mungkin akhir-akhir ini kami sudah terlalu fokus sama apa yang ada di dunia ini, supaya kami bisa kembali lagi, hati kami bisa kembali lagi Tuhan, ada di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Supaya hati kami kembali lagi bersama dengan-Mu ya Bapak. Kami pengen hidup kami memiliki sebuah hubungan yang intim dengan-Mu. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami bisa terus melangkah bersama dengan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Supaya selangkah demi selangkah kami lebih dekat lagi kepada-Mu ya Bapak. Tuhan, aku serahkan Tuhan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Terus berperkara dalam hidup mereka. Terus tuntun mereka ya Tuhan. Terus lindungi mereka. Terus berkati mereka ya Bapak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah onsite di GBI PRJ Group CK7, maka Bapak Ibu wajib melakukan booking seat melalui aplikasi GBI PRJ Group CK7 via mobile phone, baik melalui App Store untuk iOS maupun Google Play Store untuk Android. Berikut langkah-langkahnya. Bapak Ibu harap mendownload terlebih dahulu aplikasi GBI PRJ Group CK7 di Google Play Store atau App Store. Lakukan registrasi dengan mengisi data-data pribadi yang diminta. Setelah selesai mengisi data-data pribadi dengan benar, maka Bapak Ibu akan menerima 6 angka OTP melalui SMS di mobile phone atau di email Bapak Ibu sekalian. Dan harap masukkan 6 angka OTP dengan benar agar dapat melanjutkan tahap berikutnya. Kemudian klik 3 garis yang posisinya berada di kiri atas layar mobile phone Bapak Ibu, atau dapat juga klik logo kursi dengan tulisan onsite yang berada di posisi bawah sebelah kanan, nomor 2. Untuk booking seat, Bapak Ibu dapat memilih modul booking onsite schedule. Sebelum booking e-ticket onsite, harap Bapak Ibu membaca fakta kesepakatan, mengikuti protokol kesehatan dan disclaimer ibadah onsite GBI PRJ Group CK7. Setelah Bapak Ibu menyetujui isi dari fakta kesepakatan dan disclaimer tersebut, harap memberi centang di kotak tanda sudah membaca dan menyetujui isi fakta dan disclaimer serta dilanjutkan tahap berikutnya. Bapak Ibu harap mengisi cabang dan jam ibadah onsite yang dipilih. Kemudian klik submit dan Bapak Ibu akan mendapatkan nomor e-ticket untuk ibadah onsite sesuai pilihan Bapak Ibu
jika seat tersebut masih tersedia. Namun apabila pilihan tersebut tidak tersedia lagi, maka Bapak Ibu dapat memilih tempat dan jam ibadah yang lainnya. Booking e-tiket dapat dilakukan setiap hari Senin mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk ibadah onsite hari Minggu yang akan datang. Dan demikian untuk minggu-minggu seterusnya. Booking e-tiket mulai dilakukan 6 hari sebelum hari H. Tempat terbatas, harap Bapak Ibu memperhatikan waktu booking e-tiket. Selamat bertemu di ibadah onsite GBI PRJ Group CK7. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.